Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, saya mau mengecek anak-anak apakah ini semua hadir. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak masuk. Berarti semuanya sehat ya. Oleh karena itu perlu kita syukuri tentang kesehatan yang sudah diberikan pada kesempatan yang situasinya masih dalam kondisi pandemi. Maka dari itu kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga kalian juga diberi kesempatan untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini terus langgeng sampai kalian selesai belajar. Ya Allahumma amin. Kemudian sebelum materi Bapak lanjutkan, ya, tolong nanti kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini dikondisikan kalian mengikuti dengan seksama, ya, dengan tenang, tidak boleh gaduh. Tentang materi kemarin, apakah kalian masih ingat? Yang pertama, materi kemarin menjelaskan tentang apa? Pengertian zakat. Nah, bagus. Terus kemudian mungkin ada salah satu dari kalian yang masih ingat apakah pengertian tentang zakat? Ya, Nisa, silakan. Sejumlah apa? Harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diberikan atau diserahkan kepada golongan tertentu. Kemudian setelah pengertian tentang zakat, satu lagi saya cek yaitu tentang macam-macam zakat. Ada berapa? Ya, Zina. Ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal. Materi yang kita pelajari saat ini yaitu tentang zakat mal. Sebelum Bapak menerangkan apa itu zakat mal, kalian lihat dulu. Apa aja zakat mal? Gambarannya. Gambarannya apa aja? Ini apa ini? Gambar apa? Emas. Terus padi. Jangan beras, padi. Kalau beras nanti untuk zakat fitrah. Terus apa? Hewan ternak. Apa aja hewan ternak itu? Domba, unta, sapi, kambing. Ada lagi kerbau, tapi di situ gambarnya nggak ada. Mungkin kerbaunya lagi ke belakang. Ya, lagi mandi kalau nggak salah. Biasanya kan kerbau kan suka mandi 3 kali. Pernah tahu hewan kerbau enggak? Pernah. Biasanya kalau dulu itu suka mandi. Ya, senengannya koceh, umban, kerbau. Kalau nyelam itu berjam-jam. Ini enggak ada deh. Bermenit-menit bukan berjam-jam. Apa ini? Sama dengan atasnya apa? Emas, tapi ini yang bentuk perhiasan. Nanti juga berbeda zakatnya yang berupa emas batangan dan yang perhiasan. Nah, nanti ada keterangannya. Gambaran seperti apa nanti aja saya terangkan. Apa ini? Biji-biji, sebut aja biji-bijian. Yaitu yang kalian lihat, yang tahu paling yang kelihatan itu apa? Jagung, gele, tolo nera tolo.
Kita lanjut. Ini juga biji-bijian. Kali ini lebih kelihatan ini. Anak kacang hijau ini barang, ya. Kacang hijau. Terus tolonya kita tolo neng lo. Yang warna merah itu lo ya. Ya, lanjut. Kalau ini ya coba. Apa? Profesi itu macam-macam. Gambarnya itu apa? Ada yang pegang gergaji, ada yang pegang tas, ada yang pakai topi apa itu? Seperti apa? Pilot apa? Polisi termasuk enggak? Pokoknya yang tergolong profesi nanti juga ada zakatnya ini. Ayam itu masuk apa coba? Pada golongan apa? Golongan ternak. Nah, tapi nanti cocok gak kalau sama yang Bapak terangkan nanti sama enggak? Kalian apa? Menyebutnya ternak. Tadi yang atasnya juga ternak. Nanti sama apa enggak kira-kira? Kita lanjutkan dulu biar penasaran. Sebelum nanti menginjak pada materi secara detail, ini ada istilah-istilah zakat mal. Yang pertama, nisab. Yang kedua, kadar. Yang ketiga, haul. Ini sangat berhubungan. Nanti perlu ini kalian hafal ya. Nanti ketika setelah sampai pada jenis-jenis harta yang wajib dizakati nanti kalian tahu. Nisab yaitu apa? Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya minimal. Jadi ada batasnya, enggak harus apa itu punya harta terus lantas wajib zakat, enggak, ada batasnya. Itu namanya disebut nisab. Terus kadar, itu persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Setelah harta tersebut sampai nisab, kemudian zakatnya nanti yang dikeluarkan berapa, itu disebut apa? Disebut kadar. Ada lagi satu yaitu haul. Haul yaitu waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Waktu. Jadi waktu mengeluarkan zakatnya itu kapan? Gitu. Setelah nisabnya sudah ketemu, mungkin secara dikurskan pada rupiah kemarin berapa? Kisaran 6 jutaan. Nah, setelah punya harta sekian 6 jutaan itu nanti kadar yang dikeluarkan berapa persen? Kisaran kalau jenis profesi sama emas itu 2 sampai 2,5%, ya, 2 sampai 2,5% itu kadarnya. Nah, terus mengeluarkannya kapan? Mengeluarkannya kapan? Ngetoknya kapan? Itu disebut apa? Haul. Ya. Jadi setelah nisabnya itu sudah diketahui, kadarnya sudah jelas berapa persen, kemudian baru menentukan apa itu mengeluarkannya kapan, yaitu haul. Haul itu artinya tahun, ya, waktu dalam setahun. Jadi kebanyakan harta nanti dikeluarkan setelah sampai umur satu tahun. Sampai di sini jelas ya. Ini untuk bekal atau bahan atau yang perlu kalian hafal sebelum saya atau Bapak menerangkan materi tentang harta-harta yang wajib disakati. Kemudian jenis harta. Nah ini
jenis harta yang wajib dizakati. Tadi gambarnya sudah kalian lihat, yaitu ini nama-namanya. Yaitu pertama apa? Emas, kemudian perak, terus pertanian. Pertanian ya termasuk apa tadi? Tadi biji-bijian. Dan rasanya nyebutnya terlalu banyak, langsung biji-bijian ya. Kemudian apa? Kurma, kemudian anggur, kemudian unta, sapi dan kambing. Kerbaunya mana? Nggak ada lagi. Kerbaunya nggak ada lagi, kemana ya? Jadi samakan sama unta sama sapi nanti ya. Tapi kan sekarang sudah jarang yang ternak kerbau. Menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang atau bank not atau al-auraq dalam bahasa Arabnya al-auraq al-amaliyah. Yaitu ya sebutan dari profesi, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang. Itu juga masuk pada harta yang wajib dizakati. Apa tadi? Profesi, aset. Aset itu atau kekayaan. Jadi enggak harus yang mengeluarkan hasil aja enggak. Contohnya wis duit uang itu kan namanya kan terus kok lemah. Itu kan namanya juga aset. Lemahnya disewakne. Itu kan termasuk apa? Kalau di sini kan nggak ada jenisnya, ya toh? Itu masuk pada aset zakat. Atau uang bank. Makanya kalau kalian nyimpan uang di bank, itu sekalian juga ada potongan untuk zakat. Ada yang nyimpan uang di bank, ada uangnya yang disimpan atau kiriman dari orang tuanya lewat bank. Ada nggak? Kalau ada, itu nanti insya Allah sudah ada zakatnya. Atau sudah ada yang dizakati dari bank. Sudah masuk pada sistem biasanya. Kemudian profesi ya tadi ya, profesi. Apapun itu profesinya, terus kemudian dia mendapatkan upah atau bayaran. Ya toh? Lah, bayaran atau upah tadi kalau sudah sampai apa tadi? Nisab maka juga wajib zakat. Hadiah. Kalian ada yang pernah menerima hadiah? Nah, banyak. Banyak enggak hadiahnya? Tergantung yang memberikan. Nek sing wae sauge ya akeh. Intinya kalau pemberian atau hadiah itu nominalnya kalau dirupiahkan kisaran berapa tadi? 6 jutaan. 6 jutaan enggak harus pas ya. Nanti ada pasnya nanti lebihnya. Nanti biar kalian ingat itu kisaran 6 jutaan. Ya. Itu kalau hadiahnya mencapai nominal itu nanti wajib zakat. Itu menurut siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam, fikih Islam. Ada lagi siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya fikih Az-Zakat. Kemudian ada lagi Syekh Abdurrahman Al-Juzairi di dalam kitabnya Al-Fiqh ala Mazhabi Al-Arba'ah. Itu yang berpendapat bahwa profesi, hadiah atau aset dan juga dana yang di bank itu juga wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Pendapat ulama tersebut itu berpedoman. Ada pedomannya.
Dari riwayat-riwayat ulama di antaranya ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ada yang mau baca? Coba tolong. Bisa dibaca ya. Silakan. Oh. Ngani Ibnu Abbas fi rajul yastafidu mal qala yuzakihi hina yastafidu. Yang artinya diulangi lagi. Oh, seseorang yang memperoleh harta, ya, lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Ini memperoleh, berarti memperoleh itu dari manapun dia peroleh, kalau harta tersebut sudah mencapai nisabnya, maka juga wajib zakat. Termasuk tadi yang disebutkan hadiah. Tapi kan sekarang kan jenisnya hadiah kan banyak. Apa? Kado, apalagi jenisnya hadiah. Kado, apalagi? Nanti aja. Nanti kalian sebutkan lagi ketika sesi diskusi. Sebutkan lagi nggak apa-apa ya. Nanti kalian buka di internet jenis-jenis hadiah banyak nanti ya. Nanti ada sesi diskusi, kalian bisa meneruskan atau mendiskusikan kembali materi ini ya. Terus kalian sambil lihat browsing di internet. Terus yang kedua dibaca. Kamu, Anissa, coba. Yang bawah. Ngan Hubay, ngan Habirota bni Yaring. Yarima. Oke, terus. Ya, fikih itu mencakup banyak hal. Ada ayatnya, ada hadisnya, ya, ada keterangan-keterangan lengkapnya. Yang artinya diriwayatkan dari Habirah Ibnu Yarim, ia berkata, Abdullah Ibnu Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil. Pemberiannya di mana? Di dalam keranjang kecil. Kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut. Jadi langsung dari pemberian tersebut dikeluarkan zakatnya. Itu gambarannya apa kira-kira? Isinya apa? Keranjang kecil kok nilainya bisa mencapai kisaran 6 jutaan. Emas, perak. Ya mungkin langsung berupa uang kan bisa toh. Bisa berupa uang. Uang kan satu kresek aja sudah berapa juta ya. Terus riwayat dari Umar Ibnu Abdul Aziz, Zakara Abu Ubaidin anau kana idza ata ar-rajula umalatahu akhadha minha az zakah. Wa idza radda al-mazalima akhadha minha az-zakata. Wa kana ya'khudhu az-zakata minal a'tiyah idza kharajat li ashabiha. Itu ketika idza ata ar-rajula, ketika memberikan kepada seorang lelaki umalah tahu itu upah
upah pekerjanya. Itu akhadha minha az-zakata. Dia langsung mengeluarkan dari upah tersebut untuk dizakati. Wa idza radda al-mazalima, kemudian ketika mengembalikan uang dari uang yang dirampas itu disebut mazalim. Jadi istilahnya ada orang yang teraniaya dirampas apa uangnya dijaluk mesti kapane. Biasanya neng keluarga rebutan warisan biasanya. Rebutan warisan itu jenenge ngeroyok to. Nah, terus ketika uang tadi sudah kembali kepada yang berhak, itu juga wajib zakati. Itu kasusnya banyak ibu. Melakno ade muga-muga direksa sangka pertikaian atau perselisihan antara keluarga. Allahumma amin. Banyak sekali sekarang, nggih. Nah, kita belajar fikih ini supaya kita sadar, ya. Kita sadar, kita ngerti kalau harta itu enggak segalanya, nggih. Nanti ketika kalian sudah berkeluarga, apalagi yang punya saudara banyak, nah, hati-hati. Saudara yang banyak siapa? Ada yang punya saudara banyak, mungkin ada 3, 4, 5, bahkan 6. Enggak, semoga tetap rukun ya, enggak sampai terjadi apa rebutan. Nanti kalau ada istilah tersebut, nanti disebut juga apa rebutan itu disebut yang direbut berarti mazolim atau mazlum. Itu kalau hartanya sudah kembali lagi setelah proses hukum, nah itu nanti harta tersebut juga wajib dizakati. Secara umum ini wafi amwarihim hakun lista ili wal mahrum. Ulangi, wafi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Pada setiap harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu ada dua, ada yang dia merasa miskin terus minta-minta, gitu. Ada yang merasa miskin tapi dia sabar, orang jaluk-jaluk. Semuanya itu dia yang berhak menerima zakat. Dia berhak dari harta-harta orang yang kaya. Ya, paham ya? Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apa aja? Yang pertama, siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, siapa ini? Siapa namanya? Sima, baca Ma. Sima. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Lanjut itu. Urut, dibaca. Biar kalian semangat. Ayo, 5. Harta tersebut berkembang, berpotensi untuk dikembangkan, misal diperjualbelikan atau usaha perdagangan. Harta yang pantas untuk dijual belikan, paham ya? Harta tersebut pantas dan umum untuk dijual belikan. Banyak, nanti kalian tahu harta yang pantas untuk dijual belikan itu apa aja yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Jangan hanya barang aja. Usanu narkoba didol. Itu wajib zakat ora karu-karuan mungkin. Kan narkoba kan regane larang, duitnya akeh. Zakate ku piye? Kok zakat. Walau alam nggih, iku haram kok. Nanti tidak termasuk ya. Tidak termasuk yang diperbolehkan atau yang dihalalkan untuk diperjualbelikan. Lanjut. Baca. Mana yang dibaca? Belum. Ini, baca.
Dibaca. Milik milik penuh. Ya. Milik penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Sah milik sendiri atau sah milik kedua orang atau ketiga. Maksudnya tidak tersangkut itu apa? Tidak adanya izin dari orang lain. Misalnya yang memiliki itu 3 orang, terus yang satu tidak setuju, gitu, atau tidak setuju harta tersebut dipakai atau sejenisnya. Lanjut. Nah. Mencapai nisab. Tadi apa nisab? Tadi apa nisab? Minimal. Minimal atau minimal dari nominal zakat. Mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Ini masuk pada pengertian juga, ya. Terus misal nisabnya zakat emas ada berapa itu? 93,6 gram. 93 gram. Sampai pernah punya emas sebanyak itu? Mosok? Ini maksudnya 93. Ini bukan gram seperti di daerah kita loh ya. Ini kalau dikuruskan gram neng toko emas neng gori dhewe itu 9,3 gram. 9,3 gram. Ada yang punya? Ada yang punya emas sebanyak itu? 9,3 gram. Kalau di sini 93 gram. Kalau punya dipakai aja. Dipakai aja biar enggak wajib zakat. Karena sekolah itu di dinggo kabeh. Ya. Dinggo. Tapi orang kok nggo ya wajib ya zakat. Yang kelima, lanjut. Lanjut terusnya. Yang kelima. Halo. Nah, baca ya, tolong. Yang kelima. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dia memiliki harta tersebut lamanya sudah mencapai 1 tahun. Misal, dia memiliki harta di bulan Januari tanggal 1. Sebanyak berapa? Emasnya, emas saja. Sebanyak emas 93 gram. Terus sampai setahun, nah, tahunnya sebelum ya, tahun 2020, terus sampai tahun 2021 di bulan Januari juga tanggal 1, maka di situ dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir, zina lagi. Sudah terpenuhinya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa? Ya mangan, ya ngopeni anak, bojone, keluarganya lah. Cukup untuk makan keluarga. Gitu. Kira-kira dalam 1 bulan itu berapa? Atau dalam 1 tahun itu berapa? Ya nggak usah 1 tahun lah, kebanyakan 1 bulan aja. Nah, kelebihannya itu yang wajib dikeluarkan zakat. Ya, misal kalian mempunyai harta 10 juta. Berapa? 10 juta. Sedangkan kewajiban zakat itu 6 jutaan. Nah, terus yang 3 juta itu kira-kira cukup untuk hidup dalam 1 bulan. Cukup 3 juta 1 bulan. Insya Allah cukup ya. Berarti dia juga termasuk sudah wajib zakat. Kalau ngepres 6 jutaan, kira-kira wajib zakat enggak? Belum untuk beli beras, belum untuk beli lauk pauk,
terus sarana transportasi, bensin dan lain sebagainya untuk keperluan bekerja, kira-kira wajib nggak? Tidak wajib karena dia masih butuh untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kali ini tentang zakat. Selanjutnya terkait tindak lanjut, ya. Nanti setiap kelompok yang sudah kita bentuk mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Nanti saya share di grup WA ya. Di grup ada nanti. Di grup WA kelas 10 10B yang putri. Nanti dikerjakan. Nanti mengerjakannya berkelompok, ya. Nanti ada yang diminta untuk browsing. Nanti kalian manfaatkan media internet. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini tentang materi macam-macam zakat, saya kira cukup. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan ilmu yang kita terima mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.